Halo Sobat Kimia, salam chemistry bersama saya Tatas Boto Sudarmo. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama belajar terkait dengan topik daripada kimia instrumentasi analitik ya, terkait dengan separasi, teknik separasi, khususnya kita akan membicarakan separasi jenis sentrifugasi begitu. Saya anjurkan untuk rekan-rekan sekalian yang belum mendapatkan atau belum mendapatkan suatu introduksi ya terkait dengan analitik instrumentasi ini, mohon agar mengecek ya video yang ada di sini yang sudah saya upload, coba dicek di sana. Di sana akan diterangkan terkait dengan preparasi sampel dan juga bagaimana tahapan-tahapan seorang kimiawan melakukan suatu analisa ya. Tidak hanya seorang kimiawan saja sih, sebenarnya terkait dengan orang-orang yang berkecimpung di dalam analisa-analisa kimiawi begitu ya. Ya, sekarang kita akan masuk ke teknik separasi yang pertama, yaitu sentrifugasi. Sebelum itu kita perlu mengingat kembali terkait dengan terkait dengan proses separasi sendiri. Separasi sendiri itu suatu teknik ya yang digunakan untuk memisahkan, karena separations ya, separate berarti memisahkan sesuatu begitu ya, memisahkan komponen satu dengan komponen yang lainnya di dalam sampel kita, karena memang sampel kita kan terdiri dengan banyak sekali komponen di sana ya. Kemudian harapannya kita mau mendapatkan komponen-komponen itu, mengisolasi komponen-komponen itu sehingga dapat dianalisa begitu. Nah, kalau kita membicarakan tentang teknik ini saya sedang mencarikan ilustrasi bagi kita saat ini supaya lebih mudah ya untuk kita mengilustrasikan begitu ya. Kita lihat di ilustrasi yang ada di tayangan berikut ya. Ini adalah tayangan berikut di mana kita memiliki suatu sampel yang terdiri dari campuran komponen-komponen, ada komponen A, B, C, D ya di sana. Kemudian teknik separasi yang digunakan itu untuk ya menseparasi komponen tersebut, harapannya mendapatkan komponen A tersendiri bisa digolongkan menjadi yang dengan berbeda ya, dipisahkan dengan komponen B dan C dan D begitu ya. Ada beberapa teknik-teknik yang kita ketahui ya, teknik-teknik yang kita ketahui itu kan antara lain misalnya ekstraksi ya. Teknik ekstraksi itu ekstraksi cair-cair, khususnya bagi kita semua yang mengetahui itu ya. Kemudian ada juga destilasi ya. Mendestilasi itu adalah teknik untuk menseparasi, kemudian mendapatkan yang lebih murni ya. Kemudian ada juga teknik presipitasi misalnya ya. Teknik yang lain, teknik kromatografi, nanti di perkuliahan di topik mata kuliah tentang instrumentasi analisis ini kita juga akan fokus ke sana setelah kita membahas tentang sentrifugasi. Nah, sentrifugasi juga adalah teknik separasi, dan jangan lupa filtrasi juga masih masuk di dalam teknik separasi. Jadi kalau kita lihat tujuannya untuk sentrifugasi itu memang sama dengan teknik-teknik separasi yang lain untuk memisahkan komponen tersebut. Nah, tadi saya mengatakan terkait dengan ekstraksi ya. Kalau kita lihat ekstraksi itu sendiri, kita mungkin lebih mempelajari ekstraksi lebih dahulu ya, sedikit saja sebelum kita nanti masuk ke ke fokus kita, yaitu sentrifugasi. Kita bisa mengatakan bahwa sentrifugasi itu ketika itu hampir mirip dengan ekstraksi ya.
Kalau ekstraksi itu kan mengekstrak ya, bahasa Inggrisnya ada to extract, artinya ada untuk mengambil kemudian menarik keluar gitu ya, menarik keluar. Jadi seperti misalnya ketika orang mau mengambil suatu apa namanya organ yang di dalam tubuh, kan mau tidak mau harus dilakukan pembedahan ya, dibedah kemudian tumornya diambil. Nah, itulah proses ekstraksi dan hampir mirip dengan ekstraksi kimiawi. Di sana kita membuka dinding-dinding sel ya. Misalnya dari daun kita harus hancurkan bagian matriks yang kasar itu tadi ya, kemudian kita hancurkan dinding selnya, nah kemudian kita ambil bagian-bagian tertentu, misalnya kloroplasnya kita ambil, atau kita mau mengambil bagian jauh lebih dalam lagi, yaitu misalnya klorofilnya, karotenoidnya, pigmen yang lainnya, atau senyawa-senyawa metabolit yang lainnya, begitu. Nah, kalau di dalam teknik ekstraksi biasanya digunakan itu, saya tulis di sini contohnya adalah ekstraksi cair-cair ya. Ekstraksi cair-cair. Nah, biasanya kita mengekstraknya itu memindahkan dari fase tertentu dan fase yang lainnya itu adalah kita menggunakan cairan yang apa namanya, atau larutan ya, yang tidak dapat bercampur. Ini saya buat lebih kecil supaya lebih kelihatan ya, yang tidak, maaf, tidak bercampur ya, cairan yang tidak bercampur. Nah, biasanya kita punya sampel itu terlebih dahulu dilarutkan di dalam apa namanya, sampel itu dilarutkan di dalam ini, di dalam larutan lebih dahulu, di larutan satu ya, atau di sini, kalau di sini adalah di apa namanya, di larutan yang ada di fase yang pertama, kemudian kita tambahkan larutan yang lainnya yang tidak bisa bercampur, misalnya ya pertama contohnya kalau kita ekstraksi di dalam ekstraksi pigmen ya, misalnya kita setelah kita hancurkan itu daun ya, kemudian daun itu ada dihancurkan, kemudian apa namanya, dilarutkanlah dengan menggunakan misalnya aseton dan metanol, campuran aseton metanol ya. Kemudian ketika kita mau mengekstrak ini cair-cair, maka kita bisa menambahkan misalnya dengan diethyl ether misalnya ya, mereka tidak bercampur karena saya tuliskan di sini ya, bertahap, satu tahap dengan satu tahap. Misalnya kita mau mengekstrak pigmen yang ada pada daun, pigmen itu kan ada pigmen klorofil misalnya, ada karotenoid misalnya. Ya, ini kita daunnya kita hancurkan, kemudian kita larutkan ekstrak kasarnya ya, ekstrak kasarnya yang mengandung ini tadi dengan misalnya aseton dan metanol ya. Ya, misalnya contohnya 7:3 contohnya ya. Kemudian setelah itu kita mau lanjutkan dengan proses ekstraksi cair-cair ya, kita tambahkan dengan misalnya diethyl ether. Nah, maka dengan diethyl ether harapannya kita mau menarik komponen tertentu gitu ya, atau petroleum ether kita mau mengalir tertentu, seperti contohnya yang bagian-bagian yang lain misalnya ya, khusus untuk senyawa komponen khusus gitu. Maka substrat pada fase yang pertama itu akan kita tarik ya masuk ke fase yang kedua ya, fase yang kedua. Maka di sana ada suatu kesetimbangan. Maka di sini kita punya K, dan K itu adalah apa namanya, koefisien, suatu koefisien partisi ya, koefisien partisi.
Nah, maka koefisien partisi di sini ya itu kita bisa mengetahui ya berapakah jumlah daripada apa namanya uh, yang bisa diambil masuk ke dari fase yang pertama ke fase yang kedua, maka K itu adalah konsentrasi daripada S yang ada di fase yang kedua, ya, substrat fase yang kedua dengan substrat yang fase yang pertama dibandingkan, ya, kita lihat perbandingannya di situ. Nah, maka kita bisa juga menghitung efisiensi daripada ekstraksi. Efisiensi ekstraksi itu artinya apa sih? Artinya adalah berapakah jumlah substrat yang masih tersisa yang ada pada fase yang pertama, gitu ya. Itu adalah kita mengetahui efisiensi. Maka kalau kita lihat efisiensinya, kita bisa determinasi dengan apa? Menggunakan misalnya rumus ini ya. Jadi adalah fraksi ya, fraksi yang masih tersisa di dalam fase yang pertama itu kita kasih nama Q ya. Q itu berarti adalah volume ya. Volume yang ada di fase yang pertama ya dibagi volume fase pertama ditambahkan jumlah dari kedua fase tadi ya, volume kedua fase. Tetapi inilah pentingnya koefisien partisi supaya kita bisa mengetahui value daripada apa namanya efisiensi tadi. Jadi ini masuk ke sini ya. Jadi yang Q apa namanya Q di sini itu adalah efisiensi ekstraksi. Baik, begitu. Jadi kalau jadi kita mau masuk nih sekarang antara apa sih? Kenapa saya cerita tentang ekstraksi lebih dahulu masuk ke apa namanya? Masuk ke sentrifugasi gitu ya. Nah, kalau masuk di sentrifugasi juga bagian dari separasi begitu ya, separasi ya. Tetapi tekniknya dapat dikatakan berbeda, tetapi juga ada kemiripan ya dalam arti sentrifugasi itu juga akan memisahkan komponen-komponen tertentu itu tadi. Nah, ada suatu cerita, ini saya jadi teringat cerita terkait dengan Archimedes. Archimedes itu dia tinggal sekitar tahun 250 sebelum Masehi ya, dan dia tinggal di sana itu ada seorang raja ya, raja di mana dia tinggal. Kalau tidak salah namanya Syracuse ya. Nah, raja ini itu pesan mahkota dari emas gitu ya. Tetapi dia kemudian ragu dan dia meragukan bahwa ini emasnya itu nantinya dikorupsi begitu ya, dan dia minta si Archimedes, kamu harus membuktikan bahwa mahkota yang saya pesan ini adalah benar-benar mahkota dari emas murni gitu ya. Lalu si Archimedes kan orang pinter ya, jadi dia tahu oh bisa, cuma gimana caranya membuktikannya gitu ya, gampang ya. Kalau dipegang aja yang mulia, coba ini bandingkan nih mahkota satu dengan mahkota yang lain nih. Ini kan lebih berat toh, ini lebih ringan. Nah, itu saja tidak cukup untuk membuktikan kepada si rajanya tadi. Nah, kemudian suatu ketika dia itu karena capeknya memikirkan solusi itu, dia cari relaksasi, yaitu dengan cara mandi ya. Tapi mandinya bukan seperti kita yang mandi dengan gayung atau mandi dengan shower ya. Tapi dia punya bathtub ya. Kita lihat di sini gambarnya. Dia punya bathtub, dikasih air penuh, kemudian dia nyemplung di dalam bathtub tersebut. Ada air yang keluar begitu. Nah, itulah dia langsung mengatakan eureka gitu. Wah, ini ketemu gitu ya caranya gitu ya.
Dia suruh orang teman yang lain, coba kamu nyemplung di situ. Ya, di situ tumpahan airnya pun berbeda. Kemudian dia mengambil berbagai macam jenis contoh ya. Akhirnya dia mengambil apa namanya, emas dan perak ya, emas murni sama perak murni dia cemplungkan dengan ukuran yang sama. Akhirnya dia mendapatkan apa namanya, perubahan ya, perbedaan ya antara keduanya itu tadi. Jadi istilahnya emas itu si emasnya itu dikatakan lebih berat dalam tanda kutip ya dibandingkan dengan campurannya gitu ya. Kalau kita tahu kalau emas ya AU ya emas itu kan dia punya densitasnya sekitar berapa? 19,32 ya gram per cm kubik ya. Kemudian kalau kita punya apa namanya perak, maka itu sekitar densitasnya adalah 10,49 gram per cm kubik. Ya, nah maka dari sinilah densitas, ya densitas itu menjadi suatu karakteristik yang sangat penting gitu ya. Dan kalau kita lihat sebagai contohnya, kalau misalnya terkait dengan apa namanya Archimedes tadi yang mencemplungkan dirinya masuk di dalam bathtub tadi, maka kita bisa melihat di sini gambar yang saya masukkan di sini itu gambar ini ya. Jadi kalau kita lihat ada satu benda dengan benda yang lain kita bisa bedakan berdasarkan densitasnya. Yang densitasnya lebih tinggi ya, yaitu ini ya, densitas lebih tinggi, dia akan ketika dicelupkan di dalam suatu cairan ya, air misalnya, dia akan langsung turun ke bawah ya, tersedimentasi ya, turun ke bawah. Kalau densitasnya sangat rendah ya, maka akan terapung di atas. Nah, kalau misalnya densitasnya agak di tengah-tengah, kalau kita lihat di sini dia akan apa namanya mengambang floating gitu ya. Kalau kita lihat di gambar di situ ya. Nah, mungkin rekan-rekan ingat bahwa densitas itu bisa kita tuliskan dengan lambang rho gitu ya. Densitas itu adalah memperhatikan apa? Memperhatikan massa dan juga memperhatikan volume ya. Sekali lagi ini saya tuliskan. Ini adalah densitas, ini adalah massa, ini adalah volume. Jadi tidak hanya berurusan dalam tanda kutip beratnya saja, tetapi di sini ada ukuran massa dan volume tadi. Begitu. Nah, hampir mirip ya dengan pendekatan semacam ini ya, maka sebenarnya teknik sentrifugasi itu dibuat ya, di ide daripada dengan ide ini berarti dengan ide karakteristik dari densitas ini ya, karena densitas itulah menjadi suatu karakteristik ya yang penting. Saya tuliskan di sini, densitas itu adalah suatu apa namanya karakteristik fisik ya. Fisik yang penting ya dalam dalam apa ya, misalnya dalam biomolekul misalnya ya, atau di dalam partikel ya, nanopartikel atau apa, maka kita bisa membedakan partikel satu dengan partikel lain, biomolekul satu dengan biomolekul yang lain berdasarkan densitasnya ya. Nah, maka dari ide inilah si teknik metode sentrifugasi ini dibuat, diciptakan gitu ya.
Nah, dari kata sentrifugasi ya, sentrifugasi maka kita pasti sadar itu menggunakan suatu gaya sentrifugal ya, berarti diputar sedemikian sehingga partikel ini melaju, kemudian meluncur gitu ya, dengan gaya sentrifugal tadi keluar gitu ya, menerobos suatu larutan yang digunakan untuk memisahkan. Kalau gambar yang contoh tadi itu kan contoh ini ya, gambar ini itu kan kita lihat larutannya air saja, atau si Archimedes ini kan dia nyemplung, larutannya adalah airnya ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini untuk sentrifugasi, mungkin kalau kalian tidak tahu sentrifugasi itu bentuknya seperti apa, ini saya masukkan, kopikan gambar ini. Bentuknya ini adalah gambar sentrifugasi yang mini ya, mini centrifuge. Itu sangat digunakan setiap kali di dalam di dalam memisahkan sampel kita ya. Ini larutannya, sampel kita yang punya itu kita masukkan di dalam suatu tubes. Ini kan ada tubes, gambar tubes Eppendorf gitu ya. Saya perbesar ya, kelihatan ya kalian ya. Ya, ini Eppendorf. Jadi dimasukkan di dalam tubes gitu ya. Kemudian di sana ada larutan di dalamnya ya. Ini ada cups daripada tubesnya itu. Nah, ketika diputar ya, kalau ini saya buat gambarnya menjadi contohnya, gambarnya semacam ini ya, karena saya mau menunjukkan gaya sentrifugalnya ya, ke sana. Ini adalah gaya sentrifugal. Maka partikel yang ada di sini itu akan melaju sampai ke dasar ya. Saya perbesar lagi di sini. Ini saya gambar yang lebih besar ya, lebih mempermudahkan rekan sekalian untuk melihat. Ini misalnya saya punya larutannya ya, partikelnya ada di sini. Nah, partikel ini nanti akan ketika terkena dengan gaya sentrifugal akan melaju sampai ke dasar ya, sampai ke dasar ini membentuk sedimen. Nah, gaya itu itu dinamakan ya, kalau di dalam kita di centrifuge itu dinamakan relative centrifugal force ya. Relative centrifugal force atau dalam kurung RCF. Force itu bisa juga field, orang bisa ngomong relative centrifugal field juga semacam itu. Nah, oke. Nah, kalau kita perhatikan di gambar itu itu semua centrifuge itu posisi daripada sampel itu agak miring atau bahkan bisa mendatar gitu ya. Saya akan menunjukkan rotornya, perbesaran daripada rotor itu yang berputar itu ya, yang di dalam gambar ini. Ya, ini saya ambilkan gambar rotor dan tubes yang ada di dalam rotor. Kita lihat di sini, ini adalah rotornya yang berwarna hitam, garisnya abu-abu, kemudian yang biru ini adalah tubesnya atau tabungnya ya. Kalau kita lihat, diukur dari poros, ini adalah poros ya. Kemudian jarak antara poros dengan jarak dengan ini bagian yang paling dasar ya, dari tubesnya itu adalah
R max ya. Kemudian kalau R biasa itu adalah jarak setengahnya, setengah dari sini ya. Ini adalah H, itu adalah separuhnya. Saya pakai warna merah di sini biar enak. Nah, ini separuhnya, maka ini itu adalah R. Ya, ini adalah R-nya. Yang sedangkan yang di bawah ini adalah R max. Ya, maka kita bisa menghitung sebenarnya terkait dengan gaya relatif centrifugal force RCF ya. Saya pakai warna hitam biar lebih ini kelihatan. RCF itu adalah R max ya, R max maksimum ya, R yang di sini radiusnya ini ya. R max dikalikan 2 V dikalikan N adalah kecepatan putaran ya, kuadrat dibagi G ya. Ini saya buat yang lebih enak. G itu adalah akselerasi gravitasi bumi ya. Jadi kita saya berikan keterangan di sini. Di sini itu adalah unit kecepatan kecepatan rotasi. Mungkin sebaiknya saya tulis di bawahnya biar tidak terlalu rapat-rapat gitu ya. Mulai dari sini, mulai dari R dulu, R max. Sekali lagi R max adalah radius rotasi, radius maksimum rotasi ya. Kemudian N itu adalah kecepatan ya, kecepatan rotasi. Berarti dia mengukurnya itu ukurannya ya, satuan ukurannya adalah, orang bisa mengatakan rotation per menit ya, rotasi per unit waktu. Kita lebih buat umum aja ya, rotasi per unit waktu. Atau mengatakan juga bukan rotasi tetapi revolusi ya. Ada yang mengatakan itu revolusi per unit waktu. Oke. Nah, kalau misalnya radiusnya radius ya, R max itu dalam sentimeter, kemudian kecepatan kecepatan putaran, kecepatan rotasi dalam rotasi per menit ya, atau revolution per menit, RPM ya. Maka kita dapatkan, kita bisa menghitung, memasukkan RCF itu menjadi 2 kuadrat 4 ya, 4 kalikan V kuadrat kalikan R ya, kemudian kalikan N kuadrat ya, dibagi G ya, dibagi G, sehingga menghasilkan angka sebesar
39,48 ya, Rn kuadrat bagi berapa? 9,81 meter per second kuadrat ya, detik kuadrat. Detik ya, ini ya, second ya, dalam bahasa Inggris saya tuliskannya di sini. Kemudian sehingga menghasilkan 4,02 second kuadrat per meter Rn kuadrat. Kemudian ini angkanya sebesar 0,0001175 menit kuadrat per sentimeter kalikan Rn kuadrat. Oke. Nah, akhirnya kita mendapatkan rumusan RCF itu adalah RCF yang final itu adalah 1,118 kalikan 10 pangkat minus 5 R dalam sentimeter, kemudian N kuadrat dalam RPM. Nah, ini adalah rumus di dalam RCF. Nah, ada RCF, ada kecepatan rotasi rotation per menit, ada R yaitu radiusnya tadi. Maka artinya apa? Rumus ini punya artinya bahwa rotor satu dengan rotor yang kedua, rotor satu dengan rotor yang lain itu kalau dia punya radiusnya beda, maka juga punya RCF yang berbeda gitu ya. Jadi misalnya saja saya punya suatu rotor ya. Kita lihat di sini misalnya contohnya saya punya rotor A dan rotor B. Ya. Rotor A dan rotor B. Ya. Rotor A dengan rotor B itu kecepatannya, lihat. Kecepatannya misalnya sama-sama 1400 rpm. Di sini kita 1400 rpm. Tapi diameternya beda ya. Radius ya. Bukan diameter tapi radiusnya beda. Yang satu radiusnya itu sebesar 5,98 cm, yang satu adalah 9,5 cm. Maka yang kita dapatkan RCF-nya itu jatuh di angka yang berbeda ya, 13.100. Satuan daripada RCF itu adalah times G ya, yang di sini akan jatuh pada 20.000 ya, 817 times G. Artinya apa? Ya, artinya bahwa kalau saya punya sampel sama, saya putar dengan kecepatan yang sama menghasilkan RCF yang berbeda, artinya profil separasinya pun akan berbeda. Gitu ya, mengerti ya? Jadi RCF ini adalah kunci ketika kalian melakukan sentrifugasi ya. Ketika melakukan sentrifugasi, kalian harus memperhatikan nilai RCF tersebut. Saya tuliskan di sini supaya lebih jelas ya. Kalau jadi jika Anda
sampel diputar dengan ini menghasilkan RGF yang berbeda, maka profil separasinya pun berbeda ya. Tidak sama. Kalau mau profil separasinya sama, maka kalian harus menggunakan RGF yang sama, gitu ya, supaya dengan nilai RGF yang sama di di rotor satu dengan di rotor yang lainnya itu akan memberikan pola separasi yang sama pula. Nah, rekan-rekan sekalian, kita sekarang tadi kan membicarakan tentang rotor ya, tentang rotor yang ada di sini. Nah, sebenarnya ada beberapa jenis rotor ya. Ini ada 2 jenis rotor, saya taruh di lembaran yang baru di sini. Ya, ada 2 jenis rotor, saya berikan gambar yang ada di sini supaya kita bisa melihat, dan ini adalah 2 jenis rotor ya. Rotor yang pertama itu jenisnya adalah diberikan nama swinging bucket ya. Rotor yang kedua itu adalah fixed angle ya. Ini adalah rotor yang pertama, ini adalah rotor yang kedua namanya fixed angle. Kalau swinging bucket kita lihat ketika diputar maka ininya dia akan ke sana dengan akan swinging ya, sehingga kalau kita lihat di sini berbeda posisi ya. Tetapi kalau fixed angle maka ketika diputar maka tabungnya juga pada posisi yang sama, gitu ya, tidak ada perubahan di sana. Nah, kalau saya akan memberikan kepada Anda gambar yang memperhatikan tentang radius tadi, maka kalau kita lihat di sini radiusnya itu beda ya. Anda satu putar pakai Anda ambil rotor satu, misalnya rotor swinging dengan rotor ini, kalau kalian pisahkan juga akan berbeda, karena kalau kita lihat di sini adalah punya jarak ya, R-nya itu kan berbeda karena jarak itu dihitung dengan aksis rotasi ya. Nah, oleh sebab itu perhatikan sekali lagi, perhatikan RGF, nilai RGF ya, perhatikan nilai RGF ya untuk mendapatkan untuk profil separasi yang identik. Begitu. Nah, apakah kalau kita bandingkan, bagaimana perbandingan antara swinging bucket dengan dengan fix ya. Jadi swinging bucket dengan fix angle. Maka kalau kita bandingkan ada beberapa perbandingan yang kita bisa dapatkan, yaitu yang pertama kita lihat di sini ya, kita lihat di sini kalau kita masukkan sampel ya, kalau kita lihat, maka saya perbesar ya biar bisa enak ini, maka partikel, saya kasih partikelnya warna lain, partikel misalnya yang akan bergerak melaju meluncur sampai ke dasar daripada tubes itu melalui jarak yang lebih panjang, bukan ya? Ini kan jaraknya meluncur ke sana itu lebih panjang dibandingkan kalau fixed angle.
Contohnya fixed angle, taruh di sini ya. Ini kita punya apa namanya partikel ya. Itu luncurannya beda. Ini kalau diputar kemana? Kan arahnya kan arah putarannya ke sana kan ya. Gitu. Jadi itu adalah kita masukkan di kolom di sini ya. Jadi yang pertama adalah apa namanya jarak apa namanya jarak partikel meluncur ya. Partikel meluncur itu lebih panjang ya. Jarak luncur ya. Biar lebih praktis. Jarak luncur panjang. Sedangkan di fixed angle jarak luncur ya pendek. Begitu. Nah, dengan demikian, kadang beberapa orang mengatakan bahwa ini cocok nih ya, swinging bucket ini untuk sangat cocok untuk gradien ya. Nanti apa itu artinya metode gradien akan saya terangkan ya. Ini cocok atau sangat cocok ya untuk pemisahan metode gradien. Itu ya, gradien. Sedangkan yang fixed angle itu cocoknya untuk keperluan fraksinasi. Ya, fraksinasi. Nah, perbandingan yang ketiga itu terkait hal yang praktis, yaitu ketika mau mengambil supernatan ya, ketika mau mengambil supernatan. Jadi saya harus menerangkan nih apa itu artinya supernatan. Kalau kita punya hasil ya, itu kan kalau ini yang swinging ya, kalau swinging itu biasanya kan meluncur sampai ke daerah partikelnya kan meluncur. Kalau partikelnya itu densitasnya tinggi ya, dia akan meluncur kan membentuk maaf, ini mungkin lebih baik saya pakai warna yang lain, warna biru misalnya, membentuk di sini pelet ya, membentuk pelet ya. Terlihat deh warna birunya ya, membentuk pelet ya di bawah, contohnya itu. Nah, kemudian kita lihat misalnya di sini adalah apa namanya, yang ini, yang di atas ini adalah supernatan larutannya ini ya. Jadi ini adalah supernatan. Nah, ini kita kenal dengan nama pelet gitu. Nah, kalau swinging itu kan gampang ya. Misalnya di sini supernatannya itu di situ ada apa namanya, ada partikel yang di sini ya, atau di sinilah kalau mau kita ngambil ya, itu lebih gampang dibandingkan dengan misalnya contohnya swinging gitu ya. Kalau swinging dibandingkan dengan yang fix ya. Kalau fix itu kita lihat bahwa peletnya itu karena miring tadi ya, fixed angle ya, maka kemungkinan ada di bagian di sini ini ya, itu. Nah, kemudian di sini ada supernatannya. Nah, kalau misalnya kalian punya apa namanya bagian partikel yang ada di sini, gampang ngambilnya ya, tinggal pakai apa namanya pipet ya, kalian ambil. Tetapi kalau misalnya ada di bagian di sini ya, bagian di sini gitu. Ini kalau orang Jawa Timur bilangnya ya soro gitu ya, ngambilnya
tidak semudah yang di atas tadi. Tetapi soal mudah atau tidaknya itu menurut saya bukan menjadi masalah, itu masalahnya adalah praktis ya. Ini saya tulis ini ya, fix angle. Itu adalah masalah keterampilan di mana kalian menggunakan keterampilan tangan kalian. Ya, jadi saya masukkan di dalam tabel di sini, orang mengatakan lebih mudah ya, mudah untuk ambil supernatan tanpa mengganggu pelet ya, tanpa mengganggu pelet. Ya kalau peletnya terganggu kan ya istilahnya bahasa Jawanya muber-muber ya, jadi dia akan menjadi semakin keruh gitu ya. Nah sedangkan ini biasanya kalau dibandingkan fixed angle-nya apakah lebih mudah atau tidak, ya sebenarnya soal mudah atau tidaknya itu sih relatif ya, seperti yang saya hubungkan tadi. Tapi memang fixed angle itu lebih banyak digunakan ya, lebih banyak digunakan gitu ya, lebih banyak digunakan. Oke. Saya punya gambar yang tadi, kalau gambar yang saya gambar sendiri tidak bisa memuaskan Anda untuk mengerti, maka saya harap ini gambar yang saya ambil ini jauh lebih memudahkan kalian rekan-rekan untuk mengerti ya. Jadi kalau ini ada diputer ya gaya sentrifugal, maka tersedimentasi yang bagian swinging di sini, metode swinging. Ini fix angle ya. Itu kita lihat ya, pelet yang dihasilkan begitu. Oke. Nah, saya mau menunjukkan ke rekan-rekan sekalian itu rotornya itu seperti apa. Ini rotor yang saya punya di lab saya, adalah rotor ultracentrifuge gitu ya. Kita lihat di sini, ini rotornya cukup berat ya, jadi ini seperti beratnya hampir seperti kayak barbel, sehingga kadang kalau praktikum itu mahasiswa saya minta untuk angkat-angkat ini, dia sedikit latihan otot bicep dan tricepnya. Saya sarankan juga untuk saya kira kalau kerja di lab Anda akan semakin sehat karena angkat-angkat ini ya. Tapi juga harus hati-hati ketika mengangkat itu, memasukkan di dalam di dalam mesin ultracentrifuge. Ini saya ambilkan gambar misalnya mesin ultracentrifuge contohnya, tanpa harus ya ini contohnya saja, tapi tentang merek itu dan sebagainya memang ini yang saya gunakan di lab saya, tapi saya tidak mau karena tidak di endorse di sini, minta maaf ya. Nah, tapi ini ya, kalau ultracentrifuge itu harus vacuum ya, karena kan putarannya kecepatannya tinggi sekali gitu ya. Jadi kalau tidak di vacuum tidak bisa mencapai putaran yang setinggi yang kita mau gitu ya, karena memang kalau tanpa kondisi vacuum kita lihat itu ada gesekan yang terjadi dengan partikel-partikel yang di udara. Kalau di vacuum itu kecepatannya semakin meningkat, dan juga biasanya kalau vacuum itu ada ada refrigeratornya, sehingga kondisinya pun dalam kondisi dingin ya. Nah di situ itu ada suatu di situ itu ada katup gitu ya. Jadi misalnya ini saya punya cangkir ya, ini cangkir, saya minum dulu. Ini rotornya, maka itu harus ditaruh di ini pena saya itu adalah dudukannya, maka harus ditaruh di atas dudukan ini dengan setimbang
Gitu. Ini memang posisinya yang memang gini-gini karena kan berputar ya. Nah, itu harus hati-hati dengan menggunakan rotor tadi karena kalau tidak tepat itu bisa merusak ininya. Ya, ini cukup mahal ya kalau diganti. Kalau kalian membawa rotor ini, karena rotor ini cukup berat gitu ya, melatih otot bicep tricep kalian, maka juga harus hati-hati, jangan sampai terjatuh ya. Kalau jatuh misalnya kena kaki Anda, ya itu dipastikan pasti kaki Anda akan kesakitan ya. Dan tidak hanya itu saja, apa namanya, biasanya juga rotornya juga akan ada rusak, dan kalau udah rusak ya cukup mahal itu ya, di angkanya itu di puluhan juta atau lebih ya untuk rotor ya. Bisa sampai ada beberapa rotor yang angka di ratusan juta. Tapi Anda jangan takut untuk menggunakannya dengan prosedur yang sudah baik. Pasti kalian bisa, karena itu saya sudah pernah terapkan di mahasiswa saya S1 dan mereka bisa semuanya. Yeah. Kemudian kita perhatikan di sini, coba kita perhatikan apa namanya tabel 2 di sini. Tabel 2 itu adalah kita mendapatkan informasi tentang kecepatan rotor, ya, kecepatan rotor di sana. Kemudian kita dapat informasi juga apa namanya ini relative centrifugal force atau relative centrifugal field. Maka kalau kita lihat di sini ada angka-angka. Jadi ini adalah angka untuk menghitung kalau kecepatan sekian itu gaya centrifugal force-nya berapa. Nah, saya biasanya tidak menghafal kecepatan RPM. Yang saya hafal adalah ini RCF-nya berapa G. Yang saya biasanya hafal adalah ini ya, average ya. Contohnya saya menggunakan rotor yang beda jenis dengan ini, itu untuk memisahkan antena penangkap cahaya yang ada di bakteri ya, kan dia punya beberapa jenis antena penangkap cahaya, protein gitu ya. Protein tersebut ada protein penangkap cahaya tipe 1 dan tipe 2. Nah, tipe 1 itu yang memiliki densitas yang lebih berat dibandingkan tipe 2. Nah, untuk memisahkan keduanya itu yang saya hafal adalah ini RCF-nya, ini saya hafal ya 138.000 times G ya. Sehingga ketika saya pakai di rotor yang ML E50 yang saya pakai juga G-nya sama gitu ya. Gitu. Karena ya tadi sudah saya umumkan bahwa harap menggunakan nilai RCF itu. Nah, di sini ada K factor nih. Apa ini K factor? Nanti saya akan terangkan apa itu K factor ya. Oke, kita akan menerangkan, saya akan menerangkan K factor. Saya akan membuat tempat di sini. K factor. K factor. Nah, keren kan namanya K factor. K factor itu adalah ya, atau K factor itu adalah merepresentasikan efisiensi pelleting ya. Apa ya pelleting? Kok bahasa Indonesia kurang keren ya. Efisiensi pelleting. Berarti kalau efisiensi pelleting itu kan dari suatu sistem sentrifugasi dengan kecepatan yang maksimum kan, karena tujuannya untuk pelleting kan, pada kecepatan maksimum. Oke. Nah, K factor ini itu juga ya karena efisiensi pelleting pada kecepatan maksimum berarti apa? Suatu ukuran waktu ya, ukuran waktu. Ukuran waktu si partikelnya itu meluncur, kemudian dia tersedimentasi ya dan menjadi pellet tadi ya. Meluncur melalui apa? Melalui
ukuran waktu partikel tersedimentasi ya, melalui meluncur ya, tersedimentasi meluncur melalui larutan ya. Larutan pemisah ya, larutan pemisah itu larutannya apa ini Pak? Itu larutannya kalau tempat saya punya Pak, saya pakai sukrosa ya. Sukrosa kan punya densitas dan viskositas yang kita bisa mainkan di sana ya. Jadi itu K-faktor, dan K-faktor bisa dihitung ya dengan rumus semacam ini. Jadi ada K-faktor itu adalah sama dengan ln R max, karena kan maksimum ya, maksudnya dibagi otomatis R min, minimum ya, radius radius maksimum dengan radius minimumnya ya, dibagi kecepatan ya, kecepatan dikalikan dengan suatu nilai konstan itu, sebentar saya harus lihat dulu, 2,533 kalikan 10 pangkat 11. Saya tidak pernah hafal ini karena memang tidak perlu untuk menghafal ini ya. Yang kita perlu ketahui ya, ini hanya untuk kalian mengetahui saja, tapi untuk menghafal itu mungkin terlalu memenuhi kotak kita. Yang kita perlu tahu adalah ini. Jadi artinya apa? Itu ya. Artinya bahwa bentar, saya akan ambilkan gambar yang tadi mana ya? Gambar yang tadi saya tampilkan itu adalah ini ya, gambar ini. Gambar ini itu sebentar, saya lebih baik ambil gambar yang baru saja daripada rekan-rekan bingung gitu karena tumpang tindih informasinya. Kita masukkan di sini gambar yang baru di bawahnya di sini ya. Nah, begini. Ini itu adalah centrifuge yang biasa. Centrifuge biasa ini tujuannya untuk apa sih? Kenapa kalian menggunakan centrifuge ini? Ya tidak lain, tujuannya adalah memeletkan gitu. Ini bukan bahasa Jawa ya, memeletkan ya, tapi mensedimensikan, menjadikan pelet ya. Jadi kalau begitu kan kecepatan maksimum aja biar jadi pelet kan, biar jadi sedimen di sana. Oleh sebab itu K-faktor itu tidak terlalu diperhatikan. Jadi saya tulis di sini ya. Jadi warna pink gitu ya. K-faktor itu tidak diperhatikan ya, bukan tidak perhatikan, kurang penting ya. Itu kurang penting. Kurang penting untuk proses sentrifugasi umum. Ini kan proses sentrifugasi umum lah ya, pakai ini ya, untuk sentrifugasi umum. Nah, baru ada maknanya atau baru relevan kalau kita menggunakan ultrasentrifuge ya. K-faktor itu menjadi relevan ya kalau kita menggunakan ultrasentrifuge. Makanya kalau kita lihat tabel yang di atas, coba kita lihat lagi tabel yang di atas.
itu di sana ditaruh di sana K vektornya, karena ini adalah rotor untuk ultracentrifuge gitu ya. Makin kecepatannya semakin tinggi ya, kita lihat ya, K vektornya semakin rendah ya semakin efisien dia gitu ya, untuk menjadikan pelet itu semakin efisien, semakin pendek angkanya. Oke, nah sekarang kita akan masuk di proses separasinya. Kita di dalam proses separasi, maka kita perlu membayangkan demikian ya, seperti tadi membayangkan ketika kita punya suatu tubes. Nah, tubesnya kok warnanya pink, kita ganti warnanya hitam. Tubes. Ya, kemudian kita punya suatu partikel di dalam larutannya itu partikel. Saya perbesar di sini partikel, atau mohon maaf, ini mungkin lebih bagus pakai titik besar. Ya. Ya, kita punya partikel, macam-macam partikelnya. Ya, ukuran apa namanya densitasnya. Ini bukan soal ukuran tapi lebih ke densitas, mohon maaf ini. Tapi juga ada saya kasihkan masukan gini ya. Ya, selain ada ukuran, ada densitas gitu ya. Oke, ya. Nah, bayangkanlah bahwa si partikel ini itu kan harus melaju seret gitu ya, melaju melalui larutan pemisah tadi. Jadi kemudian akhirnya tersedimentasi ya. Jadi ini adalah sana, sini itu adalah centrifugal force gitu ya. Ya, jadi maka kecepatan ya, velositas daripada sedimentasi itu kita punya nu ya, itu kita bisa hitung, berarti apa ya, berarti kita harus memperhatikan bahwa partikel itu kan punya bentuk ya, jadi diameter daripada partikel tersebut juga mempengaruhi ya. Juga otomatis karena pemisahannya berdasarkan densitasnya, maka densitas daripada partikel, ya, dan ada juga densitas daripada larutan ya, minus ya, ini kuadrat dibagi dengan apa namanya, si liquidnya itu, si pelarutnya itu kan selain memiliki densitas juga memiliki viskositas, berarti mikroviskositasnya ya, kali 18 di sini, ini kita kalikan dengan G ya, centrifugal force-nya di sana. Nah, artinya apa? Artinya maka di sini artinya adalah bahwa ketika partikel itu punya densitas ya, wah, bentar. Densitas partikel. Densitas partikel itu adalah rho tadi ya. Rho partikel ya, itu lebih besar dibandingkan dengan densitas daripada larutannya, maka akibatnya itu apa? Ya, partikelnya akan tersedimentasi. Ya.
partikel tersedimentasi. Kalau misalnya rho partikel, densitas partikelnya lebih kecil daripada densitasnya larutan, maka akibatnya adalah floating gitu ya. Si partikelnya itu floating ya, partikelnya adalah floating, tapi floatingnya ini floatingnya maksudnya floating apa ya, floating through solutions gitu ya. Saya campur aduk bahasa Inggris, oke, nggak apa-apa. Melalui larutan tersebut ya, floating through particle ya, floating gitu ya. Kalau sama maka kita mendapatkan dia stop floating ya, partikelnya stop floating atau stop tersedimentasi, atau ya stop tersedimentasi. Oke. Nah, berikut saya punya contoh gambar ya, semacam ini, supaya lebih gambar saya yang di atas mungkin tidak memuaskan rekan-rekan sekalian ya. Ini saya punya gambar. Nah, contohnya semacam ini ya. Ini kita punya original suspensinya. Suspensi yang awal itu kita lihat, suspensi awalnya itu terdiri dari berbagai macam jenis komponen yang densitasnya berbeda. Dari densitasnya yang warna merah itu lebih besar ya, tapi kopong kalau kita lihat di sana ya. Kemudian ada warna biru, ada warna hijau di sana. Ketika diputar ya, disentrifugasi itu yang komponen-komponen merah itu tersedimentasi ya. Kemudian setelah tersedimentasi otomatis kita bisa mengambil itu ya, kita bisa mengambil bagian pelet. Kita bisa mengambil yang lebih gampang adalah supernatannya kita ambil lebih dulu gitu ya. Supernatannya kita ambil, kemudian kita sentrifugasi lagi ya. Kembali ini supernatannya kita ambil lagi, kita sentrifugasi lagi, begitu untuk dapatkan peletnya. Maka di sini kita sudah mendapatkan ini, kita sudah berhasil untuk memisahkan ya komponen-komponen yang ada di sana gitu ya. Kita lihat kita sudah berhasil mendapatkan komponen A ya, kemudian ada komponen B, ada komponen C, walaupun itu di sini di dalam model gambar ini ilustrasi ini ada masih tercampur, tetapi ini bisa kalau beberapa kali proses kita bisa mendapatkan yang lebih murni. Maksudnya beberapa kali proses adalah si pelet ini kita harus homogenasi ya, kita homogenasikan dengan dengan larutannya, dengan buffernya ya, dengan larutan penyangganya mungkin. Nah, setelah itu kita sentrifugasi lagi ya dengan kecepatan tertentu supaya kita bisa mendapatkan yang pelet komponen yang lebih murni. Begitu. Jadi ini adalah sistem bagaimana kita menseparasi ya dengan menggunakan sentrifugasi, dan ini namanya adalah dikenal dengan nama diferensial ya, differential velocity centrifugation ya, differential velocity centrifugation, ini metode ini ya. Ada metode yang lain yang saya sering pakai itu selain ini ya, selain ini adalah metode dengan menggunakan gradient. Taruh di mana ini? Di sini ya. Ini saya coba ambil
Ya, saya tulis di sini dulu adalah contoh yang lain. Metode yang kedua ini adalah metode yang pertama tadi contohnya. Yang metode yang kedua yaitu adalah gradient ya, density gradient. Ini harus menggunakan ultrasentrifugasi ya, ultracentrifugations. Ya, saya ambilkan contohnya. Ini bagaimana caranya? Jadi untuk membuat gradient density, maka kita perlu membuat zona-zona, ya, zona-zona. Semacam contohnya ini. Kalau larutan Anda, larutan pemisah Anda dengan menggunakan sukrosa, tentunya kita bisa mengatur mengatur viskositas daripada itu dengan berbagai jenis konsentrasi. Misalnya kalau bagian bawah ya, bagian yang lebih bawah itu kan biasanya konsentrasinya lebih tinggi ya, misalnya 1,5 m ya. Kemudian ya di sini kita bisa layer kedua kita bisa taruh berapa? Ya 0,9 misalnya contohnya. Kemudian di sini kita kasih 0,7 molar ya. Kemudian yang di atas kita bisa kasih 0,4 atau 0,5 gitu ya, atau bahkan 0,3 ya. Harus bermain-main di situ lebih dahulu. Nah, setelah itu setelah itu ini sampelnya, kita lihat sampelnya ditaruh di bagian atas seperti membuat cappuccino ya. Kemudian setelah disentrifugasi, maka partikel-partikel itu menembus zona-zona tadi, kemudian terperangkaplah dia di zona-zona tersebut. Ini adalah contohnya untuk yang nanopartikel misalnya ya. Namun kalau kasusnya metode ini, itu yang menjadi fokus itu tidak hanya densitas saja. Jadi selain densitas ya dari partikel juga ya, dan ukuran. Kenapa? Kenapa ada ukuran di sini sih? Gitu ya. Ukuran itu sebenarnya memiliki peran yang penting karena terkait dengan waktu. Ya. Waktu yang dibutuhkan dari waktu yang dibutuhkan ya dari proses ini tadi. Dia bisa masuk ke zona-zona itu tadi. Jadi misalnya ya, misalnya saya punya partikel yang lebih besar ya, partikel besar itu dia akan prosesnya itu dia akan menempati posisi yang stabil lebih cepat ya. Ya, posisinya itu yang stabil itu lebih cepat. Ya, kalau partikel kecil kenapa lebih cepat? Kan dia kan bisa menerobos dengan lebih mudah itu ke zona-zonanya ya. Kalau yang partikelnya yang lebih kecil itu dia butuh waktu untuk menerobos ke zona-zonanya sehingga memang lebih lambat ya. Ya, begitu ya untuk menembus ini. Nah, ini saya ambil contoh lagi gambar. Gambar di sini adalah gambar sebentar ya. Gambar dari contoh bagaimana ilustrasi memisahkan bagian-bagian di dalam sel. Kalau di dalam sel itu kan ada ada mitokondria, ada liposom, ada peroksisom begitu ya. Ini lihat di sini. Tentu saja step yang pertama kalau kita mau melakukan ini adalah organel tersebut atau sel tersebut harus kita pecahkan ya. Saya tulis di sini.
Mungkin ini bisa menjadi masukan bagi rekan-rekan kalian yang mau melakukan ini ya. Si organel ini ya itu perlu kita pecahkan selnya ya. Caranya kalian bisa menggunakan lysis buffer ya. Apa itu lysis buffernya? Kalian cari aja di internet lysis buffer untuk apa keperluannya. Oh, itu lengkap sekali protokolnya di internet itu ya. Yang kedua, kalian bisa setelah lysis buffer ya, bisa saja dikombinasikan ya, atau kalian bisa dengan menggunakan buffer biasa menggunakan sonikasi. Sonikasi itu digetarkan dengan getaran tertentu, digetarkan diam berapa menit, getarkan lagi diam, sehingga ketika bergetar itu si dinding selnya pecah cerat gitu ya. Kemudian isi-isinya keluar lah. Kemudian cara yang ketiga itu kita bisa pakai French press ya. French press kalian tahu yang suka kopi, yang suka ngopi pasti pakai French press ya. Hampir mirip dengan itu, tapi di French press itu kita punya gini apa? Ini ada bar yang menekan ya. Ya, saya gambarnya agak gede aja biar ilustrasinya lebih enak. Nah, misalnya French press ya, ini ada piston ya, piston itu apa namanya, mendorong ini ya, mendorong apa namanya, di sini ada kita punya larutan sel, kemudian di sini ada di sini ada di sini ada apa namanya, ada katupnya gitu ya, ada kerannya ya. Nanti kalau sudah kedorong sampai gini kan, kalau didorong dengan tekanan tertentu, dengan pressure tertentu, dia kan pecah kan, piak-piak gitu, pecah ya. Jadi dalam-dalamannya keluar semua dan kita bisa keluarkan lah itu. Nah ini itu adalah organel fractionnya, itu kita bisa taruh di atas daripada gradien sukrosa ya, kemudian kita sentrifugasi dan terpisahlah semacam itu. Nah biasanya itu akan ada bagian pelet. Di sini tidak digambarkan pelet, tapi harusnya ada pelet ya di sini ya, biasanya tergantung pakai metodenya apa ya ini. Nah pelet ini biasanya adalah hasil-hasil dari perasan apa tadi, hasil daripada ini tadi ya, itu dinding sel misalnya, dinding sel atau ya partikel yang dengan densitas tinggi ya, begitu. Nah metode berikutnya itu kita kenal dengan metode yang lain. Itu tadi ini namanya banyak sekali yang metode sama tapi namanya macam-macam gitu ya. Jadi yang metode yang tadi itu, ini metode ini juga dikenal, ini pasti kalian udah ngeh dengan yang tadi ya, sama itu juga dinamakan, ini juga dikenal dengan nama isofinic centrifugation, atau nama lainnya adalah Boolean centrifugation, atau bisa dikatakan, orang ada yang mengatakan equilibrium centrifugation. Nah ini hanya fokusnya memang berbasis densitas saja ya, basisnya adalah densitas ya, tidak terkait dengan ukurannya gitu ya, berbeda dengan yang gradien tadi. Nah terakhir saya mau kasihkan gambar ini. Gambar ini adalah gambar
gradient ya, sucrose gradient centrifugation ya, gradient pemisahan dengan gradient kalau kita lihat. Tetapi kalau kita perhatikan di sini, ketika dia disentrifugasi pada dengan waktu tertentu, maka dihasilkan pemisahan yang pertama, gitu ya. Ketika pemisahan yang pertama terjadi, maka ini kan ada beberapa partikel-partikel dengan densitas tertentu itu masih terjebak pada zona-zona tertentu, gitu ya. Nah, dengan ukuran yang tertentu juga ya. Tadi kan ada tentang densitas, kalau gradiennya terkait dengan densitas dan ukurannya. Maka proses dari sini ya, dari ini ke ini ya, itu sebenarnya kalau kita lihat di dalam satu zona itu adalah ini ya, Boyan centrifugation tekniknya, bukan ya? Ya, begitu. Jadi memang bisa dikatakan bahwa dari step sini ke step sini untuk optimization-nya, untuk optimasi sehingga menghasilkan proper centrifugation ini kita perlu melakukan teknik Boyan centrifugations, begitu, dengan menambahkan waktu sentrifugasi sehingga didapatkan hasil yang bagus. Kalau terlalu eksesif juga kalian juga bisa mendapatkan akibatnya semuanya akan tersedimentasi. Ini ya, kita mendapatkan sedimentasi di sini sehingga tidak ada manfaatnya ya kalau demikian. Baik rekan-rekan sekalian, demikian penjelasan saya ya, sharing saya terkait dengan teknik separasi sentrifugasi ini. Kiranya bermanfaat untuk rekan-rekan kalian, dan oke, sampai di sini, sampai jumpa, jaga sehat dan salam chemistry.